semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan kali ini aku akan membuat pilih kartu berdasarkan request dari follower ya yang ada di Instagram ya, subscriber yang ada di Instagram. Jadi requestnya itu adalah permintaannya ya, tuluskah dia mendekatiku atau ada maksud lain gitu ya. Jadi topik pembahasan kita, pilih kartu kita kali ini adalah apakah dia atau mereka tulus pada kalian ya atau ada udang di balik batu. Kita akan lihat di sini tetapi ingat ya, ini adalah fun reading, general reading. Tidak mungkin akan resonate dengan semua situasi di luar sana, tidak mungkin akan resonate dengan semua orang yang menonton, itu nggak mungkin. Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas. Jangan mengambil ini mentah-mentah. Apapun hasilnya di sini, jangan diambil mentah-mentah. Kalian tetap harus cek lagi situasi yang sebenarnya di lapangan seperti apa. Gunakan intuisi kalian ya. Kira-kira apakah kalian merasa mereka tulus atau sebaliknya ya, tetap harus kalian cari tahu lagi sih ya. Ini hanya ya fun reading aja gitu ya. Jadi semoga bisa disikapi secara bijaksana, oke? Ya, karena ini berdasarkan request, jadi ya aku akan buatkan saja ya untuk menyenangkan untuk menyenangkan subscriber atau follower ya. Oke? Di sini ada 3 pilihan. Jadi kalian hanya perlu fokus pada pertanyaan dan siapa yang mau kalian tanyakan di sini. Kemudian pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Jadi gunakan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box. Di situ biasanya ada timestamp-nya, oke? Kira-kira apakah tulus atau ada udang di balik batu. Tapi tetap ya, ingat, jangan menelan mentah-mentah. Kalian harus cek lagi di lapangan seperti apa ya. Intuisi kalian pasti tahu. Hanya saja jangan mengaburkan ya hal yang ditangkap oleh intuisi ya. Jadi gunakan intuisi, oke? Di sini ada 3 ya, ada grup 1, grup 2, grup 3. 1, turquoise, kemudian 2, ini itu adalah amethyst, kemudian ada rose quartz dan ada rhodonite ya. Kemudian ini adalah black onyx ya. Jadi sebenarnya ini apa ya? Protection sih ya. Turquoise ini juga protection ya. Amethyst ini protection, black onyx ini juga protection ya. Jadi silakan pilih di antara 3 ini. Grup 1, grup 2, grup 3. Oke? Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung saja ke description box. Di situ ada timestamp-nya ya. Kita langsung saja menuju ke grup 1. Hai, grup 1 buat kalian yang memilih turquoise ya, gelang turquoise itu. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Leo. Kemudian ada Cancer, ada Scorpio, ada Taurus. Ya. Oke. Kemudian ada Libra juga di sini. Itu yang aku lihat di sini ya. Baik, grup 1. Jika kalian resonate dengan pembacaan ini, jika ini adalah energi kalian, aku melihatnya ada ketulusan di sini, ada keseriusan ya. Jadi, ya aku melihatnya energi di sini tulus, oke? Dan banyak major arkananya ya. Major arkana, ini juga, ini juga, dan ini juga, ini juga. Ya ampun, jadi dari 8 kartu ya, ada 6 major arkana ya. Yang arkana minor hanya 2 ya. Jadi itu yang kulihat di sini ya. Ketulusan, keseriusan ya untuk sebuah hubungan. Kalau ini romance, mereka ingin punya komitmen yang jelas, ingin merealisasikan hubungan itu ya ke jenjang selanjutnya ya. Mereka ingin bahagia bersama, ingin membahagiakan ya, ingin ingin membawa hubungan ini menjadi kebahagiaan untuk kalian berdua selamanya gitu. Itu yang kulihat di sini. Punya harapan yang tinggi terhadap hubungan ini. Jika yang ditanya bukan romance ya, misalkan pertemanan, persahabatan gitu ya, platonik lah ya, atau sebuah
urusan kerja gitu ya, aku melihatnya sebenarnya juga ketulusan gitu ya. Kalaupun urusan kerja ya, jelas namanya kerja pasti ada profit yang dicari gitu ya. Cuman kalau pertanyaannya ini tentang pekerjaan, aku melihatnya bukan hanya sekedar bekerja. Di sini aku melihat ada ketulusan ingin menjalin persahabatan, pertemanan karena kecocokan gitu. Walaupun sepertinya kalian mengalami banyak perdebatan ya, cuman mereka merasanya itu cocok gitu loh. Mereka merasanya itu bahagia dan suka gitu untuk berteman atau bersahabat atau punya relasi dengan kalian gitu. Jadi, ya bisa dibilang tulus juga gitu ya. Jadi kalau pertemanan sama persahabatan ini udah jelas tulus. Kalau soal romance, ya tulus aku melihatnya. Soal pekerjaan pun aku melihatnya ini bukan soal atau hanya pekerjaan saja, tapi um, ada ketulusan karena merasa apa ya? Merasa satu frekuensi mungkin atau merasa nyaman aja dengan pertemanan yang ada gitu ya. Ingin menjalin hubungan yang long term gitu ya, yang untuk jangka panjang gitu. Mau romance atau platonic ya, atau ya namanya pekerjaan pasti juga harapannya untuk atau apalagi bisnis ya, harapannya pasti untuk jangka panjang gitu ya. Jadi ini adalah harapan ingin menjalin hubungan jangka panjang. Itu yang kulihat di sini, oke? Jadi itu yang bisa aku sampaikan di sini. Kalau aku sih melihatnya ini kebanyakan romance ya pertanyaannya. Jadi mungkin saja ini buat kalian ya yang sedang bertanya tentang seseorang di mana kalian menjalin hubungan dengan orang itu dan mungkin belum menikah gitu ya dan em, masih bertanya-tanya apakah mereka ini tulus atau mungkin ini masih pendekatan gitu ya dan bertanya-tanya apakah mereka tulus dan serius gitu ya. Aku sih melihatnya iya. Aku melihatnya energi yang di sini iya ya. Jadi kalau ini energi kalian jawabannya iya, oke? Kemudian tadi aku sudah bilang banyak perdebatan ya. Aku melihatnya di antara kalian banyak konflik. Konfliknya itu lebih pada perbedaan pandangan ya. Ya biasalah ya namanya manusia ya. Ya walaupun kalian merasa cocok, tapi ya walaupun salah satu dari kalian merasanya cocok ya, cuman aku melihatnya secara pandangan kalian ini sama-sama tough ya, sama-sama kuat, sama-sama keras gitu. Sehingga um, dalam dalam hal ini sulit mengalah gitu ya. Jadi banyak yang bisa berseberangan dalam pandangan. Misalkan misalkan menikah ya, menikah mau merencanakan acara pernikahannya seperti apa. Nah, kalian sudah bisa beda selera di situ dan itu bisa jadi sumber perdebatan juga gitu ya. Aku melihatnya sih seperti itu gitu. Oke, aku bacakan lagi ya yang lebih spesifik. Kalau ini pertemanan aku sih melihatnya mereka merasa cocok ya. Tapi kalau romance, aku melihatnya mereka menyadari bahwa kalian memang sering bertengkar gitu loh ya, sering beradu argumen ya. Tetapi mereka sudah merasa kalian adalah orang yang dicari gitu loh. Orang yang memang mereka inginkan gitu loh. Mereka cari selama ini untuk menjadi partner hidup gitu loh. Jadi ya walaupun menyadari perdebatan yang ada cuman mereka tidak mau menyerah gitu ya untuk itu. Mereka tetap maunya sama kalian. Itu yang kulihat di sini sih. Jadi ya ya itu sih pandangan mereka kalau aku lihat tetap ingin menjalin hubungan dan ingin serius, ingin melangkah jauh bersama kalian. Itu yang kulihat di sini ya. Nah, kalau ini sih memang jelas ya bahwa ya kalau misalkan hubungan ya hidup bersama gitu pasti ada hal-hal yang memang harus sama ya. Maksudnya sama ini pandangan untuk berjalan ke arah mana gitu kan. Kalau menjalin hubungan ya, maksudnya menikah, berkomitmen, suka nggak suka kan harus jalan searah. Pilihannya dua sih, bersedia untuk jalan searah atau ya jalan jalan masing-masing alias ya tidak bersama gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau perdebatan yang oh ya udah nggak ada masalah dengan berbeda gitu ya. Maksudnya gimana ya? Misalkan yang satu suka oke oke.
Mungkin yang satu suka apa ya enaknya? Enaknya apa nih? Mungkin yang satu suka gado-gado ya kan, makanan gado-gado, yang satu suka ketoprak gitu ya. Ya udah itu kan bukan hal yang terlalu besar gitu ya. Maksudnya itu perbedaan yang tidak mendasar sih sebenarnya ya. Jadi ya tinggal makan apa yang cocok dengan lidah kalian aja, walaupun selera kalian berbeda dalam hal makanan kan itu bukan perbedaan yang mendasar dan, bukan bukan hal yang besar gitu lah ya. Jadi itu masih nggak ada masalah lah ya, nggak ada masalah kalau itu ya. Cuman, itu tadi jalan ya, jalan arahnya kemana itu memang harus sama kalau memutuskan untuk berkomitmen hidup bersama gitu kan. Misalkan yang satu ingin punya rumah di jalan A, yang satu ingin punya rumah di jalan B. Nah, ini ya nggak masalah sih kalau mau beli dua-duanya ya kan, nggak ada masalah. Tapi maksudnya kalau mau tinggal bersama tentu harus memilih satu rumah gitu yang untuk ditempati bersama, karena kan kalian ingin hidup bersama gitu ya. Ingin menjadi partner hidup. Yang namanya partner partner hidup pasti ingin hidup bersama gitu ya, bukan beda rumah, bukan pisah rumah dan beda atap gitu. Jadi ya itu sih, masalahnya perbedaan-perbedaan ini kan mendasar atau tidak itu mungkin tiap orang bisa beda gitu ya. Mungkin ada orang yang, oh perbedaan keyakinan bukan hal yang mendasar gitu, tapi buat orang lain itu hal yang mendasar gitu. Jadi ya ini tinggal kesepakatan kalian aja sih. Kalau aku melihatnya di sini ya masalah perbedaan pandangan ya. Ya pilihannya sih simpel aja walaupun menjalaninya tidak sesimpel itu. Ya kalian bisa menerima itu atau tidak gitu. Kalau tidak ya nggak usah berani untuk melangkah lebih jauh lagi. Tetapi kalau sudah siap atau kalian sudah menemukan jalan tengah gitu ya yang bisa meringankan kedua belah pihak, ya sudah berarti kalian punya alasan kuat untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang selanjutnya gitulah ya. Itu sih yang aku lihat di sini ya. Jadi ya tulus kalau aku lihat di sini ya. Kemudian aku di sini juga melihat ada banyak kesedihan ya. Enggak sih. Banyak itu relatif ya. Mungkin kesedihannya masalah ini loh, perbedaan pendapat. Banyak sekali yang berbeda ya. Ngobrol sedikit kok udah beda gitu ya. Terus harus bertengkar, harus beradu argumen ya, terus suasananya jadi tidak enak gitu ya. Tapi aku sih melihat di sini ada kesedihan. Mungkin kesedihannya adalah di saat kalian terpisah. Hubungannya sedang tidak baik-baik saja, komunikasinya sedang off ya. Ya mungkin di saat hubungan ini sempat berakhir sih kalau aku lihat ya. Itu ya terlihat ada kesedihan ya, mungkin kesedihannya karena itu gitu ya. Saat hubungan itu harus berakhir, kemudian mungkin kalian berproses masing-masing gitu ya. Memang sih kalau misalkan rasanya buntu gitu kan, mungkin harus memberikan space dan waktu juga ya. Jadi berikan ruang dan waktu, jangan memaksakan dulu gitu ya. Mmm, mungkin di momen itu ya, di kesempatan saat sedang menarik diri itu, masing-masing orang bisa berpikir lebih jernih lagi untuk mendapatkan jawaban dari situasi yang ada lah ya, gitu. Itu yang kulihat di sini. Kemudian, di sini ada gambaran atau situasi di mana ya minimal salah satu orang di sini yang merasa dia sudah punya banyak hal, terutama dalam materi atau mungkin pekerjaan atau karir ya. Tetapi dia merasa kok nggak sebahagia itu, masih kurang lengkap. Oh ternyata belahan jiwanya masih terpisah dari dia atau mereka gitu ya. Itu sih kalau aku lihat ya, sehingga dia ingin kembali karena rasa itu terlalu kuat gitu. Ada gambaran seperti itu. Ada gambaran juga mungkin sudah berakhir ya, sudah berusaha move on ya kan, sudah punya orang baru dalam hidupnya, orang lain lah ya dalam hidupnya. Kemudian dia dia atau mereka merasa, oh sudah memiliki banyak hal lah ya, pekerjaan udah oke, pasangan udah ada, ya kan. Tetapi, entah kenapa dia merasa ada yang kosong, ya, dan selalu ketarik untuk
rekonsiliasi dengan orang lama yang masih dia atau mereka cintai di sini. Nah, di situ memang sebagian ada yang menghadapi third party situation gitu ya. Asalnya adalah dari cinta lama yang belum padam gitu. Itu yang kulihat di sini ya untuk grup satu. Jadi, memang sih hubungan ini tuh membahagiakan sekaligus banyak ujian dan memang harus bersabar gitu ya. Ujiannya memang dari dalam sih ya, seperti menghadapi diri sendiri gitu. Itu yang kulihat di sini ya, memang perlu kesabaran ya. Tapi semua itu adalah pilihan ya, mau bersama atau tidak itu pilihan dan tiap pilihan ada konsekuensinya. So, good luck, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Bye, grup satu. Oke, grup 2 buat kalian yang memilih gelang perpaduan dari amethyst, rose quartz, dan rhodonite ya. Ini adalah hasil pembacaan kalian, tapi ingat, ini tidak harus resonate dengan situasi kalian ya. Jadi, sikapi secara bijaksana dan cerdas, oke? Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Sagittarius, sorry kok Libra, ada Gemini ya. Kemudian ada Aries ya. Kemudian ada Aquarius di sini. Ada Pisces. Ada Capricorn. Scorpio itu yang kulihat di sini, oke? Ya, itu energinya ya. Mungkin sebagian kecil ada Virgo ya di sini. Oke, grup 2 ya. Kalau pertanyaannya, apakah mereka tulus ya? Kalau ini adalah energi kalian resonate dengan tebaran yang ada di sini, tebaran energi yang ada di sini. Di sini aku melihatnya ya, tulus, ada ketulusan. Tetapi memang jalan hubungan kalian ini sulit gitu loh ya, itu yang kulihat di sini. Dan bisa jadi hubungan ini sudah berakhir, itu yang kulihat, oke? Di sini sih aku melihatnya ya intinya tulus dan cinta. Ada ketulusan, ada cinta yang rasanya cukup kuat, ingin memiliki juga gitu ya. Nah, seperti yang aku bilang, ini hubungannya bisa jadi sudah berakhir ya, dan akhirnya itu tidak enak banget ya. Jadi ketika ingin memiliki, kemudian merasa sayang banget, merasa cinta banget, sudah berekspektasi pada hubungan ini, sudah yakin ini bisa bersama gitu ya. Kemudian ini berakhir di saat desire itu besar, rasa sayang itu yang dirasakan besar gitu ya. Jadi ada istilah putus saat lagi sayang-sayangnya. Nah, kira-kira seperti itu ya, itu yang kulihat di sini. Jadi situasinya memang kemungkinan sudah putus atau berakhir di sini ya. Itu yang kulihat di sini dan memang pedih banget gitu ya proses putusnya. Pasca putusnya itu rasanya pedih, getir, prihatin, sakit. Bahkan untuk move on itu butuh waktu yang ya bisa jadi lama ya di sini. Sudah berakhir pun tidak cepat move on kalau aku lihat di sini ya, sakitnya itu masih terasa gitu ya. Sakitnya tuh di sini gitu kira-kira ya. Oke. Ya, yang kulihat seperti itu dan yang aku lihat di sini adalah keinginan untuk kembali ya, untuk merekonsiliasi ya, bukan cinta lama bersemi kembali, tapi cinta lama yang memang belum pernah padam, belum padam sampai sejauh ini dan masih ingin kembali gitu ya. Mungkin kalau cinta lama bersemi kembali itu sebenarnya ya sudah biasa-biasa aja, kok ketemu kayaknya ada yang tumbuh lagi di situ. Nah, mungkin itu ya kali ya yang cocok untuk menggambarkan cinta lama bersemi kembali. Kalau aku lihat di sini, ini memang masih membara, cintanya tuh masih ada, sulit, mereka sih merasanya sulit untuk move on, sulit untuk melupakan ya, untuk memadamkan cinta itu sulit. Lagian kenapa harus dipadamkan gitu ya, ini kan bukan api. Kalau api terus bikin kebakaran ya harus dipadamkan gitu ya. Kalau cinta sih sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Jadi ini adalah orang yang
ingin kembali sama grup 2. Kalau ini resonate ya, oke? Jadi apakah grup 2 yang ingin kembali sama mereka atau mereka yang ingin kembali sama grup 2 karena ini energinya bisa terbalik. Cuman kalau aku lihat sih bisa jadi keduanya ya. Bisa juga keduanya memang ingin kembali. Tapi setidaknya salah satu di antara kalian di sini ada yang masih ingin kembali. Itu kuat banget. Selama belum kembali rasanya itu mereka menjalani hari-hari mereka seperti berjalan di atas beling. Sakit ya, perih gitu ya. Tiap langkah tuh rasanya berat dan menyakitkan gitu. Itu yang kulihat di sini loh ya ampun. Ya itu yang kulihat ya hari-hari tanpa grup 2 atau sebaliknya gitu ya. Jadi kalau aku lihat sih memang kalian itu mengalami masalah yang bertubi-tubi dan tidak bisa dibereskan gitu ya. Kalian seperti tidak menemukan jalan keluar untuk situasi kalian. Ya, jadi kayak masalah yang terus menumpuk dan akhirnya ya udah berakhir, meledak, berakhir ya dan berlalu tapi rasanya belum berlalu gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Banyak sekali ya memang ujian dalam hubungan ini. Bisa dari faktor eksternal ya. Mungkin situasi kalian dari luar itu agak sulit untuk bersama. Apakah karena terpisah ya atau masalah tempat atau ya banyak lah kalau aku lihat di sini ya. Banyak faktor dari luar. Kemudian dari dalam ini juga punya peran ya. Perannya ya gimana ya, ya balik lagi pandangan kalian yang lumayan berbeda gitu loh ya. Yang satu maunya A, yang lainnya tidak berpikir demikian. Sehingga apa ya, antara harapan sama apa ini, sama yang dihadirkan itu berbeda gitu. Jadi dalam komunikasi aku melihatnya kalian juga sulit di sini. Tapi sebenarnya gini ya, kalaupun masalah di luar atau faktor eksternal itu banyak yang menyulitkan ya. Cuman kalau dari dalamnya sebenarnya solid, kalian masih punya komunikasi yang baik ya. Masih terjalin hubungan yang baik. Maksudnya masih terjalin komunikasi yang baik. Kalian masih bisa lah mencapai komunikasi yang baik itu. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Kalau udah beda banget dan atmosfernya udah nggak enak, itu komunikasi aja rasanya ya udah nggak enak. Jadi sulit untuk membangun komunikasi yang baik gitu. Sebenarnya kalau secara internal masih solid, komunikasinya masih bisa dicapai dengan baik, apapun situasi di luar yang berat itu bisa dihadapi bersama. Ya jelas itu ya. Tapi maksudnya gini, yang krusial itu menurut aku faktor internal ya, kecocokan komunikasi. Kalau udah cocok, komunikasinya baik, mmm, cenderung ini bisa diselamatkan sih hubungan itu. Tapi kalau sudah tidak cocok ya, nggak nyambung ya, benar-benar nggak cocok ya, kecocokan ini kan relatif ya, berapa persen gitu. Kalau cuma 20%, 30% ya kan, pasti effort atau usaha untuk mempertahankan itu lebih sulit gitu. Kan kita nggak berbicara kita nggak cocok sama orang itu, tapi ya biasa-biasa aja karena kita nggak tinggal sama orang itu. Kita cuma ya sekedar tahu aja ya, mungkin ketemu di jalan atau gimana. Ya kalau kayak gitu sih gampang ya kan, ya cukup tahu aja. Tapi kan beda sama orang yang terus berkomunikasi atau dealing ya, orang yang terus berurusan gitu loh, apalagi kalau misalkan menikah gitu ya. Satu rumah terus, saling lihat terus gitu ya, sering banget, intens banget gitu loh. Tentu beda gitu loh ya rasanya dengan kecocokan yang mungkin hanya 20 atau 30% gitu. Beda karena pasti rasanya kalau harus intens berurusan terus, itu effort effort atau usaha yang diberikan itu harus besar gitu loh untuk mempertahankan gitu kan. Bayangkan orang gak cocok terus harus dihadapkan terus-terusan gitu. Oke, nah jadi, itu sih kalau menurut aku kalau orang udah, kecocokannya rendah sekali ya kan, mereka sulit menjalin komunikasi ini kadang udah nggak bisa apa ya, udah nggak aku ulang, sudah tidak ada gunanya mau mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Mungkin keduanya memang jelas punya peran ya. Udah nggak ada gunanya sih, memang udah nggak cocok dan
Kalau seperti itu dan belum melangkah lebih jauh lagi menurut aku sih ya berbesar hati gitu ya. Intinya memaksakan itu bukan jawaban juga gitu, kalau memang situasinya nggak cocok ya, gitu ya, seperti itu. Intinya kalaupun tidak cocok, di luar itu faktor eksternal itu nggak banyak gitu ya, misalkan yang mengganggu gitu ya, ya sama aja itu nggak ada faktor eksternal pun mereka juga udah pecah aja di dalamnya, pecah belah gitu ya. Tapi kalau solid tadi yang seperti aku bilang ya, mau seberat apapun di luar, kecenderungan mereka ya tetap kompak ya, tetap sulit untuk dipisahkan gitu. Jadi kuncinya yang krusial itu sebenarnya faktor internal ya, situasi di dalamnya, bagaimana tingkat kecocokannya. Itu nggak bisa dipungkiri sih sebenarnya ya. Nggak bisa dipungkiri kalau memang nggak cocok ya, apa ya, nggak usah membohongi diri. Memang faktanya kalau kita harus berurusan terus sama orang yang nggak cocok sama kita, itu berat, berat ya. Dan kalau hanya mengedepankan ego atau desire yang penting bersama tapi saling menyakiti, ya itu hubungan yang macam apa ya? Nggak ngerti sih. Itu hubungan yang hanya saling melukai aja ujungnya. Isinya hanya saling melukai gitu. Ujungnya nggak akan baik juga gitu ya. Jadi, ya memang sih pilihannya hanya ada 2, bertahan atau berbesar hati untuk jalan di jalan masing-masing gitu kan. Kalau memang masih ingin bersama, ya tentu harus dipikirkan ya, apakah hal-hal yang ada ya, itu bisa dapat jawabannya, dapat solusinya, ya kan? Apakah, sama-sama bisa berproses, apa ya, bisa berproses untuk, apa ya, untuk lebih, apa ya, menyatu gitu ya. Ini kan masalah proses ya. Apakah masih bisa berproses dan masih bisa mengupayakan untuk bersama gitu loh ya. Kalau bisa ya syukur, tapi kalau enggak, ya udahlah nanti dipikirin aja kalau udah nikah. Nah, itu yang bahaya, itu hati-hati gitu ya. Jangan seperti itu harusnya. Karena kalau kayak gitu, nanti sudah menikah malah banyak hal yang memberatkan gitu loh. Rasanya udah berat hubungan itu, tapi masalahnya sudah melangkah terlalu jauh. Jadinya apa ya? Lebih banyak hal yang akhirnya dikorbankan juga gitu. Oke, jadi pastikan dulu apakah bisa menjalin hubungan dengan cukup baik gitu loh ya. Karena yang namanya menikah itu kan kita nggak ngomongin satu periode 5 tahun gitu ya. Entah sampai kapan gitu kan harapannya ya untuk sekali seumur hidup gitu. Jadi bayangkan aja kalau harus berurusan terus sama orang yang emang nggak cocok gitu. Bayangkan aja kalau tiap hari harus banyak konflik dalam rumah, itu rumah atau neraka gitu, nanti pertanyaannya kayak gitu. Jadi, ya, harus objektif sih, ya harus harus objektif dan siap untuk berbesar hati gitu. Jangan mengedepankan ya kita semua punya ego, punya desire, tapi bukan dalam hal ini aja sih, cuman jangan sampai ego dan desire itu yang terus menguasai, terus kita nggak bisa memilih pilihan yang objektif gitu kan, nanti hanya menyulitkan diri sendiri juga gitu. Oke, balik lagi ke sini, jadi aku sih melihatnya seperti itu. Sorry ya, ini aku membacakan pesan yang ada di sini, jadi ya keluar begitu aja, kalau panjang tinggal di-skip aja ya. Oke, ya intinya sih yang sudah aku sebutkan tadi, ya. Karena ini terlihat banget ingin kembali ya, jadi pastikan kalau kembali itu memang punya jawaban ya, jawaban untuk masalah yang selama ini ada. Jangan menghindari masalah karena maksudnya kita menghindari terjadinya masalah oke, tapi kalau memang fakta atau masalah itu atau isu itu sudah ada ya harus diselesaikan dan harus dihadapi. Kalau di-skip-skip aja ya lama-lama menumpuk dan akhirnya apa, meledak kayak gini dan ya berakhir juga ya. Seperti itu, jadi kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini aku melihatnya itu masih punya desire yang besar, pasti ingin
berusaha untuk mendapatkan gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi ini memang cinta, tapi desire-nya juga besar, obsesinya besar gitu. Mereka berpikirnya cinta dan memang ingin memiliki gitu ya. Cuman yang bersikeras ingin memiliki itu sebenarnya lebih ke desire atau obsesi gitu ya. Sebenarnya untuk memiliki sih nggak masalah ya, sah-sah aja kalau sama-sama available gitu kan. Cuman ya balik lagi sih, ya jangan sampai kembali tapi tidak punya jawaban atas semua yang pernah terjadi ini, karena ya hanya akan mengulang konflik aja, oke? Itu aja, good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik, kita ketemu lagi di video lainnya ya. Oke, intinya aku melihatnya tulus ya, cuman di sini masih banyak, obsesi, desire, ego, emosi yang berkecamuk, berkecamuk, ya gitulah ya, sehingga, ya perlu usaha besar lah untuk apa ya, untuk menjalani ini, untuk handle ini gitu ya. Terus jelas ini adalah keinginan untuk rekonsiliasi ya, oke? Bye grup 2. Hai grup 3 yang memilih Black Onyx ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini kuat sekali Libra ya. Kemudian ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius ya. Kemudian aku cek dulu ya, kira-kira ada apa lagi di sini. Ada Leo juga, tadi aku udah sebut ya Leo. Ada Pisces ya, itu yang aku lihat di sini. Kemudian ada Virgo, ada Cancer juga. Sagittarius juga ada sih di sini ya. Oke, grup 3 ini banyak sekali third party situation ya. Kalau aku lihat di sini ya. Di sini terlihatnya ya, situasinya adalah dihadapkan pada dua pilihan. Mungkin ada salah satu yang tidak available gitu ya. Dia punya pilihan lain, tetapi hatinya juga masih terjebak di orang lama atau orang lain lah ya di luar sana gitu. Itu yang aku lihat di sini. Nah, orang ini jelas sedang bersedih ya. Maksudnya, kalau ada kesedihan seperti ini, bisa jadi dia atau mereka tidak cukup bahagia dengan hidup. Ya iya, namanya sedih ya nggak bahagia dengan hidupnya. Maksudnya nggak bahagia dengan hubungannya kalau mereka sedang menjalin hubungan gitu loh ya. Aneh aja kalau gimana ya, maksudnya kalau misalkan sudah punya pasangan gitu ya, kemudian mereka bersedih dan mereka sedang memikirkan orang lain, ya berarti mungkin ya kita sih berasumsi mungkin mereka sedang nggak bahagia sama hubungannya gitu ya, itulah intinya. Kalau aku lihat di sini intinya ada kesedihan lah ya. Kemudian mereka ingin mencari jalan nih ya um, untuk menjemput impiannya gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mereka itu merasa terbelenggu sih. Jadi kalau ditanya apa maumu, mereka bilang aku maunya sama orang ini. Aku belum bisa melupakan orang ini. Kayak gitu. Lalu kenapa kamu nggak kepada orang itu atau menjemput orang itu atau bersama orang itu gitu ya? Aku nggak tahu harus bagaimana. Situasinya sulit. Aku merasa terikat gitu ya. Aku bingung harus bagaimana gitu. Jadi dia tahu dia maunya apa, tapi dia bingung dia harus bagaimana gitu. Itu situasi yang aku lihat di sini. Ya, keinginan itu kuat sih kalau aku lihat di sini ya. Keinginan untuk memilih sosok ini itu kuat sekali. Itu yang kulihat ya. Jadi mereka masih apa ya, dealing dengan third party situation. Maksudnya harus dealing dengan situasi itu, harus menjalani situasi itu gitu loh ya. Mungkin menjalin hubungan dengan siapa, tapi hatinya terbelah atau terbagi di tempat lain gitu ya. Bercabang lah pikiran dan hatinya gitu. Kalau tiap hari harus menjalani seperti itu kan jadinya nggak fokus ya. Itu yang kulihat di sini, oke? Nah, jadi memang ada sisi mereka ingin berusaha sebenarnya, ingin mencari jalan. Mungkin mereka harus memperkuat situasi mereka ya, apakah ini soal materi atau posisi atau karir ya. Kemudian sambil mencari kesempatan gitu loh untuk bisa membalikan keadaan ya, atau
untuk bisa menyelesaikan situasi inilah ya dan bisa bersama orang yang sebenarnya mereka inginkan gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, mmm, kalau pertanyaannya apakah mereka tulus, sebenarnya ada ketulusan itu gitu ya. Itu sih kalau aku lihat ya, ada ketulusan untuk bersama gitu. Cuman kalau kalau situasinya adalah, hanya dijadikan simpanan ya atau hanya backstreet aja, nah itu harus dipertanyakan ketulusannya. Mungkin ya, mungkin gini ya, maksudnya ketulusan dalam hal ingin menjalin hubungan yang serius, ingin menjadikan seseorang itu satu-satunya gitu ya, ingin berkomitmen. Nah, itu yang dipertanyakan ketulusan untuk itu gitu ya. Tapi kalau sekedar ingin bersama, mencintai, punya desire, nyaman ya, ingin bersama karena nyaman, ya itu ada-ada saja di sini gitu ya. Kayak gitu sih. Namanya orang sorry banget nih, misalkan namanya orang, punya orang lain lah ya, namanya seseorang yang sudah punya pasangan, kemudian punya orang lain di belakang gitu ya. Kalau mereka nggak nyaman sama orang lain yang di belakang, mereka nggak mungkin terus menjalin hubungan sama orang itu. Jadi kalau sekedar kenyamanan dan apa yang mereka inginkan ada di situ, ya ada-ada saja, ya itu tidak dibantah gitu. Karena kalau udah nggak ada yang diinginkan di situ, tidak ada kenyamanan di situ, ngapain juga harus punya seorang di belakang gitu kan, ya udah, kenapa juga masih harus diteruskan, karena ini kan hanya hubungan yang di belakang gitu. Oke, jadi silakan simpulkan sendiri, tapi aku sih melihatnya seperti itu situasinya ya, tergantung kalian berada di posisi mana gitu. Karena, aku sih melihat ini seseorang yang sudah punya pasangan, kalau mereka sama pasangannya memang kayak nggak tega, merasa terikat, merasa apa ya, terbelenggu. Terbelenggu itu maksudnya ya tadi aku bilang hati dan pikirannya bercabang, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Merasanya seperti itu gitu ya. Kalau mereka tulus sama pasangannya, harusnya mereka berusaha melupakan yang lain gitu ya, nggak bercabang dan hanya fokus sama pasangannya, gitu. Itu yang kulihat di sini. Kemudian kalau sama orang lain yang aku lihat di sini sih sebenarnya sedang tidak menjalin hubungan ya. Jadi third party situation di sini tidak harus sedang menjalin hubungan ya. Third party situation di sini adalah dia mencintai atau menyukai atau menginginkan seseorang di luar sana. Di luar sana yang sedang tidak bersama dia, itu yang kulihat di sini gitu. Jadi, mmm, apa ya, posisinya third party situation tetapi tidak sedang menjalin hubungan, maksudnya perasaannya, pikirannya gitu loh, terbagi gitu ya, cinta segitiga gitulah ya. Tetapi mereka, tidak sedang menjalin hubungan apa-apa dengan orang lain gitu loh, dengan orang inilah setidaknya spesifiknya gitu ya. Oke, nah kalau perasaannya sama orang ini, aku melihatnya ini mereka merasanya cinta dan senang dan ingin serius dan ingin punya komitmen, ingin bersama itu sih ya. Jadi simpulkan sendiri gitu. Ini kira-kira bagaimana? Itu sih yang aku lihat di sini, oke? Aku pikir cukup ya. Semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya ya.